Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto, NIM 2121204. Di sini saya akan mempraktikkan khutbah sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah BPI ataupun bimbingan dan praktik ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Masih dapat lagi kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat sebagai fardu ain bagi kita bersama. Yang kedua, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, yakni pada hari tidak berguna harta jabatan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maka oleh karena itu, wahai kaum muslimin, marilah kita selalu memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak kepada seluruh kaum muslimin, khususnya bagi diri khatib sendiri, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada hambanya agar jangan pernah menganggap dirinya suci, menganggap dirinya sudah bertakwa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mengetahui apakah seorang hamba benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Najm ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fala tudzakkuna anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa.
maka jangan pernah menganggap dirimu suci ataupun bertakwa. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah yang mengetahui apakah dirimu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini ialah tentang siksa kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin dan muslimat di muka bumi ini harus beriman kepada hal yang gaib yang telah dinyatakan dan disyariatkan dalam agama Islam. Maka perlu kita ketahui, tidak ada seorang makhluk pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Naml ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Yang artinya, katakanlah, tidak seorang pun makhluk di langit dan bumi yang mengetahui tentang perkara yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyak perkara yang gaib yang telah ditentukan dan disyariatkan dalam agama Islam, di antaranya ialah tentang keberadaan siksa kubur bagi orang-orang yang tidak mempunyai amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka azab kubur ini adalah azab yang sangat pedih, merupakan azab yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang tidak mempunyai amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang keberadaan azab kubur ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Mu'minun ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An-nar yuqraduna 'alayha uduwan wa 'asiyya wa yawma taqumus sya'ah adakhilu ali fir'aun al-adzab. Yang artinya, dan nampakkan kepada mereka api neraka pada pagi hari dan petang, dan akan masukkan mereka ke dalam neraka tersebut, yaitu Fir'aun, sebagai azab yang sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar mengumpulkan amal kita, mengumpulkan bekal kita agar nantinya kita selamat daripada menghadapi siksa kubur tersebut. Yang mana perlu kita ketahui, apabila seorang hamba selamat daripada siksa kubur tersebut, maka insya Allah ia akan selamat pada hari-hari selanjutnya, seperti hari perhitungan, hari pembalasan dan sebagainya. Maka kita benar-benar harus mengumpulkan amal ibadah kita sebagai bekal kita nantinya di alam kubur. Maka dalam suatu riwayat dijelaskan bagaimana perbedaan antara seorang yang beramal dan seorang yang tidak beramal ketika hendak masuk ke dalam kubur. Yang pertama, orang yang tidak beramal. Ketika seorang yang tidak beramal akan dibawa ke dalam kubur, maka ia sangat ketakutan ataupun ia sangat takut untuk pergi ke sana. Karena apa? Karena ia tahu bahwa ada azab yang sangat pedih menunggunya di sana. Kemudian sebaliknya, bagaimana orang yang mempunyai amal yang baik? Ia akan sangat pengen cepat masuk ke dalam kubur tersebut, karena ia mengetahui bahwa ada suatu kenikmatan yang menunggu di sana sebagai balasan atas amal ibadah yang ia kerjakan di bumi, ataupun atas segala amal ibadah yang ia kerjakan ketika masih hidup di dunia. Maka di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada suatu surah yang mana jika seorang hamba rajin membaca surah tersebut, maka insya Allah kelak surah tersebut akan memberi syafaat kepadanya di dalam alam kubur. Maka tidak lain tidak bukan surah tersebut adalah surah Al-Mulk, yaitu yang biasa kita baca
Surah Tabarakal-ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika seorang hamba rajin membaca surah ini, maka insya Allah surah ini kelak akan menjadi syafaat baginya di dalam kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berlindung daripada azab kubur tersebut. Sebagai azab yang sangat pedih yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai amal kebaikan. Yang mana di azab kubur tersebut, di dalam kubur tersebut yang dijaga oleh dua malaikat, yaitu malaikat penanya dan malaikat yang menghukum, yaitu Munkar dan Nakir. Maka adapun doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, yang mana hadisnya berbunyi, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, daripada azab neraka, wa min adzabil kubur, dan azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah kehidupan wal mamat, dan kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan daripada jahatnya fitnah dajjal tersebut. Maka doa ini benar-benar harus kita amalkan agar nantinya insya Allah mudah-mudahan kita selamat daripada azab kubur tersebut, sebagai azab yang sangat pedih yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mempunyai amal kebaikan. Mungkin cukup sekian khutbah kita yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, dapat menggugah hati kita dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir al-barrut tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-ahadus samadul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fadal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wal 'azim mazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Mungkin cukup sekian praktek
khutbah daripada saya. Akhirul kalam, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.